Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kedahsyatan hari kiamat telah kita ketahui bersama. Dan pada hari itu, kita semuanya sangat berharap dan mendambakan bisa menggapai dan meraih syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa selamat dari siksa yang mengancam kita. Lantas, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW? Apakah hanya dengan berpangku tangan? Apakah hanya dengan berangan-angan? Tentu tidak. Ada beberapa kiat, ada beberapa amalan yang perlu kita lakukan agar kita bisa menggapai syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan siapapun dan apapun. Ini adalah syarat utama agar kita meraih syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku besok pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Khalisan min qalbih, ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Maka mari kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu doa, baik itu tawakal, baik itu menyembelih, serahkan hanya kepada Allah semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Yang kedua, agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat, hendaknya bagi kita untuk rajin membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mentadaburi, merenungi ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahli." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu besok pada hari kiamat akan menjadi syafaat, pemberi syafaat bagi orang yang membacanya, bagi orang yang merenungi dan mempelajarinya. Maka saudaraku, mari kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Mari kita luangkan waktu kita untuk mempelajari Al-Quran. Jangan biarkan Al-Quran berdebu tanpa pernah kita baca. Jangan biarkan Al-Quran hanya sekedar untuk sebagai pajangan, tanpa kita buka pesan-pesan lembar-lembaran Al-Quran. Yang ketiga, agar kita mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat, maka hendaknya bagi kita untuk memperbanyak puasa. Baik puasa yang wajib maupun memperbanyak puasa sunnah. Karena puasa adalah salah satu kiat agar kita mendapatkan syafaat. Nabi SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran kelak besok pada hari kiamat akan memberikan syafaat. Qala as-siyam, puasa mengatakan, "Rabbi mana'tuhu ta'am wasyahwat bil-lail fasyaffi'hu fiyya." Ya Allah, aku mencegah orang ini dari makan, dari syahwat, Dia tidak makan, dia tidak melakukan hubungan badan di waktu siang karena aku, maka berikanlah syafaat untuknya. Kemudian Al-Quran juga mengatakan, "Rabbi mana'tuhun nauma bil-lail." Ya Allah, aku mencegahnya untuk tidur di waktu malam, karena dia membaca di malam hari, terutama di sholat malam. Fasyaffi'hu fi, maka berikanlah syafaat kepadanya. Fayashfa'ani, akhirnya puasa
dan Al-Quran memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita bersemangat untuk menjalankan puasa-puasa yang disyariatkan. Baik itu puasa yang wajib, puasa Ramadan, ataupun puasa-puasa sunnah, seperti puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa 3 hari dalam sebulan, puasa Ayyamul Bid, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, ya, dan alhamdulillah banyak sekali puasa-puasa sunnah yang disyariatkan. Yang selanjutnya di antara kiat agar kita mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin, maka jawablah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Summa sallu alayya, kemudian bersalawatlah kalian kepada saya. Fa innahu man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepada saya 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Summa sallallahu aliyal wasilah, kemudian mintalah wasilah untukku. Fa innahu manzilatun a'la fil jannah, karena itu adalah kedudukan yang paling tinggi di surga. La yambahi li ahadin illa li abdin min ibadillah, kecuali hanya 1 orang saja yang akan mendapatkannya. Wa arju an akuna huwa, dan kata Nabi, saya berharap sayalah yang akan meraihnya. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa yang meminta wasilah untukku, ya, maka dia akan mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Jangan lupa, ini adalah salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi, menjawab adzan, bersolawat kepada Nabi SAW, ya, kemudian memohonkan untuk Nabi SAW al-wasilah, ya, karena Nabi telah banyak berjasa kepada kita. Nabi begitu peduli kepada kita, Nabi begitu cinta kepada kita, Nabi begitu rindu kepada kita. Lantas apa yang telah kita perbuat untuk Nabi? Setidaknya bersolawatlah untuk Nabi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, agar kita mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat, salah satu caranya adalah ketika mati, kita disolati oleh orang-orang yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih jika jumlahnya banyak, 40 ke atas. Kata Nabi SAW, "Ma min rajulin muslimin yamut fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syaffa'u fihi." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian disolati oleh 40 orang yang mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, kecuali mereka akan memberikan syafaat untuk jenazah tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita dan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang saya sebutkan tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada kita semuanya untuk mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.